Saya sakit hati mas, sakit saya. Ibu Ruli pun juga gitu, yang lain-lain pun juga gitu. Sakit hati dengan? Oh siapa lagi mas, kalau bapaknya ditembak depan kita bagaimana? Semua anak-anaknya, ada yang istri-istrinya juga lihat ayahnya dibunuh di depannya. Pak Panjaitan kepalanya mas, kepalanya itu malah di dekat kalau itu Pak Panjaitan. Pak MT Haryono di kamar tidurnya, dia tutup pintu, anak-anaknya suruh pindah ke kamar sebelah, ruangan gelap, berondong dari luar. Jadi sebetulnya bulan September itu merupakan bulan yang paling menyedihkan buat kami. Karena pada waktu itulah semua pasti akan interview ya. Itu udah dari jauh-jauh sebelumnya. Padahal bulan-bulan yang lain nggak apa-apa. Saya jadi gitu. ngerasa bersalah nih. Oh enggak masalah. Nggak apa-apa, tapi perlu juga diungkap barangkali ya. Mungkin mereka kan nggak tahu mas, nggak Iya. tahu. Loh ibu saya waktu ayah saya dibunuh habis itu terus bukan jadi, maka saya bilang kita bukan orang happy. Enggak, kita kerja biasa aja. Iya kan, kerja biasa. Ibu Ruli aja sampai sekarang masih Ngajar. ngajar. Hah? Padahal umurnya sudah Makanya Udah banyak. nggak usah kita ngomong lah. Iya kan. Mereka cuma bilang diunjani itu, bilang Ibu Ruli jangan keluar dulu. Padahal udah. Saya tahu tuh masalah Ibu Ruli nggak jadi Unjani. Jadi sebenarnya Ibu Ruli itu nggak jadi Unjani sebenarnya harusnya udah pensiun ya Pak ya. Udah. Tapi surat pensiunnya nggak diturun-turunin. Supaya Ibu Ruli tetap ada di sana. pensiun dari UI udah. Udah. Ya kan? Waktu aku 60. Kemudian loh diunjani kok ada nama Ahmad Yani. Aku diminta di sana. Ya udah aku ke sana. 12 tahun sampai 20 tahun gitu. Nggak ada surat pensiun. Nggak keluar surat pensiun. Iya. Tapi nggak apa-apa Bu ya, maksudnya bahagia kan. Iya, bisa ngajar, bisa Iya. apa membagikan dan namanya juga Unjani. Iya. Jadi Ya kan, nama bapak di sana. Unjani itu Yayasan Kartika Eka Paksi itu selalu ngundang. Kita harus hadir. Kalau Iya. ada mahasiswa baru, mau ada kelulusan, mau ada dies natalis, kita diundang. Ya betul. Kita diundang. Saya juga kemarin pada saat ngasih ya kayak Ini seminar. Iya dibilang. boleh pakai seminar terbuka, di situ ketemu dengan ibu kan pada saat itu di Unjani kan, makanya. Jadi saya ini bener nggak sih kalau manggilnya ibu ya, kalau mama ibu ya, bunda ibu gitu. Ibu bukan bunda. Bunda mah sekarang ya manggilnya. Iya. Anak SD biasanya tuh, Iya. bun gitu. Kalau ibu pada saat itu melarang anak-anaknya jadi tentara tuh benar? Oh iya. Itu saya jawab langsung. Padahal saya kepengennya minta ampun. Takut ya. Nggak boleh Pak. Nah, sudah cukup darah bapakmu untuk Ibu Pertiwi ini. Sudah cukup. Jadi tidak ada lagi namanya Ahmad Yani yang masuk tentara. Selesai kita, Mas. Selesai. Itu dikumpulin kok kita. Itu dikumpulin tanggal 4 Oktober lah. Setelah Pak Yani diketemukan. Tanggal 4 Oktober. Kumpulin kita di kamar. Ajudan namanya Pak Bardi datang tuh. Kakak saya udah baju lusuh apa segala macam. Dia baru dari lubang buaya. Dia lapor sama ibu bahwa Pak Yani sudah ditemukan. Dan besok mau atau hari ini digali itu sumur. Itu. Disitulah ibu, kamu bukan anak-anaknya Menteri Panglima Angkatan Darat lagi. Kamu sudah jadi anak biasa. Jadi kamu yang penting sekolah. Selesai sekolah pulang, nggak ada ngomong jajan, makan di rumah, ibu yang siapin, ibu yang masakin. Itu mah. Kita pun nggak bisa lihat jenazahnya ayah loh. Padahal tadinya dijanjikan nanti sore kalau sudah dimandikan di RSPAD kita boleh ikut untuk lihat. Tapi kemudian dibatalkan. Ya itu karena sudah rusak jenazahnya, udah nggak bisa dilihat lagi. Ya rusak karena udah 4 hari. 4 hari dan juga Itu bukan air aja, Mas. Sampah apa segala macam bekas mereka latihan apa masukin situ. Lubang buaya ini. Sakit, Mas. Sakit sebenarnya. Saya 11 tahun boleh lah, saya 11 tahun. Cuman kita sudah mulai
sudah punya pikiran. memorinya sudah. Sudah mas. Saya kenal Pak Yani cuma 5 tahun kok. Dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Itu yang saya kenal. Saya lebih kenal Pak Yani sekarang dari Unjani. Karena ada kurikulumnya kan, Iya. ke Ahmad Yani. Saya tahunya dari situ. Oh kayak gitu ya. Jadi mereka selalu datang ke Jakarta, suruh lihat museum, suruh lihat lubang buaya. Ya. Jadi maksudnya tuh kau sekolah di Unjani, Universitas namanya, kau harus tahu nama ini siapa. Dari siapa betul, Nah. sejarahnya siapa. Nah, Iya, betul. itu aja. Ya, kalau enggak emang anak-anak sekarang nggak ada yang Enggak dong. Siapa? Kau tahu Ahmad Yani siapa? Itu nama jalan, nama gedung, iya kan? Nah, itu aja. bener juga. Iya. Saya tidak mentertawakan itunya, Oh, Pak ya. enggak, Tapi itu kenyataannya Iya. begitu. Kalau nanya anak-anak sekarang, siapa Ahmad Yani? Makanya mereka Nama jalan. dikasih supaya lebih disiplin, supaya lebih ngerti, lebih dewasa karena dari biasa kan kalau dari SMA ke SMA tuh masa yang bagus kan, masa yang senang lah gitu. Ya, Ke mahasiswa ya mesti harus diatur. memahami hal tersebut. Itu. Mungkin pertanyaan saya agak intinya gini, saya mau nanya berapa lama Bu untuk Ibu melihat Ibu tidak melihat peristiwa penembakannya? Enggak. Jadi saya cuma melihat ayahku diseret, aku lihat. Diseretnya Aku lihat. lihat. Aku lihat. Bapak lihat Semua Jelas. lihat. jelas. Oke. Jadi yang jelas itu Edi yang ada di belakang dan saya yang ada di Oke. dalam. Nah, ini pertanyaan bodoh banget sih. Tapi saya ingin tahu banget. Saya udah tahu jawabnya. Nggak usah Anda tanya saya tahu. Saya tidak akan melupakan peristiwa itu karena saya lihat sendiri. Satu itu. Kedua Mas, begitu saya mati nanti tutup mata, ya kan? Disitulah selesai udah urusan saya. Tapi saya minta mudah-mudahan saya ketemu sama ayah dan ibu saya. Itu, cuman itu aja. Nggak minta lebih-lebih lah. Nggak minta lebih-lebih. Ya saya mau tanya, ya benar jawabannya udah dijawab. Ya benar Bapak. Saya mau tanya, Kalau trauma tetap trauma lah. ini Tetap. Udah jawab, udah tahu lagi kan saya duluan. Tetap. Karena saya sering ditanya, Mas bukan apa-apa. Adik saya itu begitu dia paginya lah, datanglah wartawan. Tanya sama adik saya namanya Edi. Kenapa kamu bangunin bapak kamu? Kalau kamu nggak bangunin bapak kamu kan nggak akan ada kejadian. ada, tetap aja ada Pak. Tetap, Di serbu di nggak mau ngomong dia. Tidak bicara. Nggak dia, mau. dia merasa seolah-olah karena dia bangunkan Ya ayahku. enggak dong. Nah, Wah gitu loh. itu mah pertanyaan nggak masuk akal Pak. Itu dia. Mau dibangunin nggak dibangunin satu Iya. kompi ya, diberedel dari depan. Ya. Bisa sekeluarga Pak malah Iya, kalau nggak dibangun. kalau ada ibuku. Kalau ada ibu Yani mungkin lebih rame lagi. Iya, makanya itu. Tapi bagus ada Pak Harto. Kalau nggak ada Pak Harto, nggak ada orang berjilbab mungkin di Jakarta atau di Indonesia. Nggak ada. Komunis semua. Pak Harto dengan cepat mengambil tindakan, ya kan? Mengambil tindakan dia. Iya. Bukan Pak Harto aja, ada juga. Iya, teman. banyak kok pada saat itu. Apalagi ada Sarwo Edi. Sarwo Edi sama Pak Yan, waduh very close man. Very close, very close. Itulah dia, apa namanya, jadi down dia kan gitu. Temennya soalnya kan. Pak Yani boleh pangkatnya cepat naik. Pak Sarwo Edi, situ-situ dulu aja. Dia komandan resimen RPKAD waktu itu. Kolonel pangkatnya. Berat mas, berat. Berat. Saya Mas Dedi aja ambil napas gitu. Kami setiap tahun ambil napas juga mas.